Pagi hari ini Tuhan datang menyapa kita. Tuhan hadir di tempat ini. Dan saat ini kita mau mengambil sejenak waktu. Kita mau bersaat teduh dan mengungkapkan isi hatimu kepada Tuhan. Saya persilahkan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah Tuhan dalam semarak kekudusan. Mari kita mau menyambut Tuhan yang kudus. Dengan suara yang terbaik yang kita miliki. Nyanyikan haleluya bagi Tuhan kita. Bapa, kami datang. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Tuhan. Kau ada bagi setiap kami. Ada bagiku. Naikkan pujian dengan segenap hatimu. Perlu kau takut, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Sungguh Engkau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Puji Tuhan, haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, kau Allah ajaib. Perbuatanmu
Tuhan, sungguh kami berbahagia karena memiliki Tuhan yang seperti Engkau. Allah yang perkasa, Allah yang hebat, yang menguasai hidup kami, yang memiliki hidup kami. Dan kami mau serahkan Tuhan ibadah ke depan ke dalam tangan-Mu. Biar kiranya ibadah kami pada pagi hari ini adalah ibadah yang memuliakan Kau di tempat ini. Terima kasih Tuhan, beracaralah di tempat ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, Tuhan yang mati dan bangkit bagi kami berdoa. Amin. Jemaat saya persilahkan duduk. Namun tujuan hidupku hanya melayani diri sendiri. Sesungguhnya ku hamba dunia, terpikat oleh kesenangan fana, akan harta dan kuasa. Kebanggaan hati beri belas kasih-Mu. Oh Tuhan, Bersama-sama minta Tuhan murnikan hati kami Tuhan. Murnikanku, tekad di hatiku, agar ku tersadar menderita denganmu. Murnikanku, arahkan mata hatiku, agar ku setia padamu. Tuhan, kami datang tertunduk malu. Engkau melihat kedalaman hati kami Tuhan. Tuhan, ku datang tertunduk malu. Engkau lihat kedalaman hatiku. Inilah aku hamba-Mu, namun tujuan hidupku hanya melayani diri sendiri. Sesungguhnya ku hamba dunia, terpikat oleh kesenangan fana, akan harta dan kuasa. Kebanggaan hati beri belas kasih-Mu. Oh Tuhan, murnikanku Tuhan, murnikanku, tekad di hatiku, agar ku tersadar menderita denganmu. Murnikanku, arahkan mata hatiku, agar ku setia. Mari sambil bangkit berdiri, mohon pada Tuhan, murnikan hati kami Tuhan, agar ku tersadar menderita denganmu. Murnikanku, arahkan mata hatiku, agar ku setia padamu, agar ku setia padamu, agar ku setia padamu Tuhan.
Saudaraku, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudaraku, kita sadar bahwa di dalam kehidupan kita ini mungkin saja kita bisa tergoda akan hal-hal yang lain, tergoda akan sesuatu yang tidak menyenangkan Tuhan. Karena itu marilah saat ini kita datang ke hadirat Tuhan, kita akui segala dosa dan pelanggaran yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ketahuilah bahwa Dia, Tuhan kita itu membuka tangannya lebar-lebar. Dia siap untuk menerima kita. Dia tidak terkejut ketika kita berdosa. Kan tetapi matanya yang penuh belas kasihan itu menunggu kita untuk memohon ampun kepadanya. Mari saudara, kita ambil waktu, kita akui, kita bawa kehidupan kita di hadapan Tuhan. Allah Bapa kami yang begitu baik, kami saat ini datang ke hadirat Tuhan. Kami selalu berkata bahwa kami adalah orang percaya. Kami mungkin adalah anak-anak-Mu, akan tetapi terlalu sering Tuhan di dalam kehidupan kami masih juga tergoda akan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kami hidup seolah-olah Tuhan itu tidak ada. Kami hidup seolah-olah Tuhan tidak tahu. Karena itu kami dengan berani melakukan dosa-dosa dan pelanggaran. Baik itu yang kami lakukan secara sengaja maupun yang kami lakukan secara tidak sengaja. Di dalam pikiran kami, di dalam perkataan kami, di dalam perbuatan kami. Tuhan, kami sudah berdosa terhadap Engkau. Karena itu Bapa, saat ini kami datang, kami memohon ampun. Tuhan, tolonglah kami. Ampunilah kami. Tuhan, murnikan kami kembali. Karena kami sadar betul, mungkin kami bilang kami ini adalah anak-anak Tuhan, tetapi pada kenyataannya kami ini masih menjadi hamba dunia. Karena itu Tuhan, kami saat ini juga memohon, Tuhan perbaharui hati dan pikiran kami. Berikan kami hati dan pikiran yang baru, sehingga kami tidak lagi fokus kepada dunia, tidak lagi mengejar hal-hal yang dunia. Akan tetapi fokus kami berbalik. Kami hanya berfokus pada Engkau saja. Dan biarlah Tuhan, pertobatan kami itu nyata di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga orang lain dapat melihat perubahan dalam hidup kami. Dan mereka boleh melihat bahwa setiap hari kami semakin lama, semakin serupa dengan Kristus. Inilah yang menjadi kerinduan kami, ini yang menjadi doa kami. Kami hanya minta Tuhan mampukan kami. Dan doa ini kami minta dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin.
Inilah janji firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Mari bersama dengan jemaat di segala tempat dan segala abad kita mau mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Karena Yesus kita hidup, maka dosa-dosa kita boleh dipulihkan. Hidup kita dipulihkan. Karena Yesus hidup, kita punya pengharapan akan hari esok. Sebab Dia hidup, ku ada hari esok. Amin. Takkan lagi aku takut, dan ku tahu hari esokku, hidupku penuh harap karena Dia hidup. Karena Dia hidup. Mari berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Puji Tuhan, hati kita penuh sukacita karena mengetahui bahwa Allah yang mati telah bangkit dan hidup untuk kita dan memberikan kepada kita hari esok yang penuh dengan harapan. Pagi hari ini Tuhan datang di tempat ini dan kita juga mau katakan kepada Tuhan, Tuhan kami siap untuk mendengarkan perkataan sabdamu. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan nurani
firman-Nya tetap selama-lamanya. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Saya mengundang orang tua yang memiliki anak remaja, boleh berdiri di tempat bersama dengan anaknya. Apakah ada? Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, kita sebentar lagi akan merenungkan firman Tuhan, sabdanya, dan juga bagi orang tua yang secara khusus memiliki anak-anak remaja SMP dan SMA, kita akan juga mengutus mereka untuk boleh bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan di tempat yang telah disediakan khusus bagi mereka. Biarlah doa kita sebagai orang tua juga boleh mengiring anak-anak remaja kita yang SMP dan SMA. Mereka juga boleh diberkati oleh firman Tuhan sesuai dengan konteks mereka yang juga nanti akan dilayani di lantai bawah. Dan kita juga siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita berdoa bersama. Bapa Surgawi, pada saat ini kami datang ke hadapan Tuhan bersama-sama. Kami bersyukur boleh memanggil Engkau dengan sebutan Bapa. Figur yang sempurna, yang hangat, yang penuh kasih kepada kami. Kasih yang melampaui segala dosa. Kasih yang sempurna, yang utuh, yang tidak akan pernah dapat kami temukan di dalam kasih sesama kami manusia. Karena Engkau adalah Allah yang penuh kasih, penuh rahmat, penuh dengan kasih karunia. Dan kepadamu-lah pada saat ini kami berdoa ya Tuhan. Kami mau menyiapkan hati setiap kami untuk kami merenungkan firman-Mu sebentar lagi. Dan juga secara khusus untuk kami yang Tuhan sudah percayakan memiliki anak, mengasuh, membesarkan anak yang sudah masuk ke fase remaja. Saat ini ya Tuhan, di samping kami mengutus mereka untuk boleh juga berjumpa dengan Engkau di dalam proklamasi firman Tuhan yang akan mereka dengarkan di tempat yang telah disediakan bagi mereka. Kami rindu ya Tuhan, firman yang sama yang boleh kami dengar. Di dalam Roh Kudus juga yang sama yang telah membaptis kami, yang menyatukan kami satu di dalam Kristus. Boleh membawa kami semua untuk semakin bertumbuh dan terkagum akan keindahan Injil Kristus. Tuhan berkati anak-anak kami dan juga berkati setiap kami yang akan mendengar firman-Mu. Dan juga untuk hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan. Lause-lause untuk anak-anak remaja yang juga akan menceritakan, membagikan firman Tuhan. Kami tidak layak, kami nothing, kami orang berdosa. Kami memohon belas kasihan Tuhan, anugerah Tuhan dilimpahkan atas kami sehingga kami boleh menjadi alat Tuhan yang efektif. Demi Kristus Yesus Tuhan yang mati dan bangkit bagi kami. Kami berdoa, kami menyambut firman-Mu. Haleluya, amin. Baik teman-teman SMP SMA boleh turun. Ya nanti setelah ibadah boleh berjumpa kembali dengan papa mamanya. Ya selamat bertumbuh, selamat menikmati berjumpa dengan Tuhan. Di tempat yang telah disediakan di bawah, ada lausenya di belakang. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian yang di tempat ini, Shalom. Saudara tidak terlambat menurut saya untuk mengucapkan selamat Paskah untuk Bapak Ibu Saudara semua. Kristus telah mati, tetapi Ia juga bangkit bagi kita. Amin. Saudara, artinya selalu ada harapan yang tidak bisa dihancurkan oleh maut. Selalu ada harapan yang sejati, sekalipun suatu saat cepat atau lambat kita akan mengakhiri hidup kita di atas muka bumi ini. Ada kasih yang lebih kuat daripada dosa yang terus kita gumuli, yang terus kita jatuh bangun di dalamnya. Kasih itu hadir di dalam Kristus yang telah bangkit, amin. Itulah berita Injil Bapak Ibu Saudara sekalian. Bahwa tidak ada malam yang terlalu gelap, tidak ada luka yang tidak dapat dipulihkan. Bahkan tidak ada dosa yang dilakukan oleh orang percaya yang tidak dapat diampuni.
Karena Kristus adalah segala-galanya. Sehingga kita yang terus bergumul di tengah kehidupan kita memiliki pengharapan dasar yang teguh. Sekalipun kita menghadapi berbagai pergumulan hidup. Dan saudara, saya mengajak kita untuk merenungkan tema yang menarik. Yang disebut sebagai dosa yang tidak terampuni. Di awal tadi saya sudah katakan, tidak ada dosa yang tidak dapat diampuni oleh Tuhan. Bagi umat pilihannya, bagi orang yang percaya kepadanya. Tetapi mengapa ada tema dosa yang tidak terampuni? Unforgivable sin. Apa maksudnya Bapak Ibu sekalian? Mari saudara kita membuka dua Injil sinoptik. Yang pertama Matius pasal 12 ayat 31 sampai 32. Saudara izinkan saya untuk membaca dalam terjemahan baru Indonesia yang kedua Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu boleh membaca di handphone masing-masing. Harap tidak membuka Instagram, WhatsApp dan lain sebagainya. Kita bisa fokus sebentar di dalam kebenaran firman Tuhan. Hanya membuka Alkitab, setelah itu bisa ditutup. Saya akan membaca di terjemahan baru Indonesia yang kedua. Demikian firman Tuhan tertulis, hanya 2 ayat 31 dan 32. Karena itu aku berkata kepadamu, semua dosa dan hujat manusia akan diampuni. Tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia berkata-kata menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Baik di masa ini maupun di masa yang akan datang. Kemudian Markus 3 ayat 28 sampai 29. Padanan daripada perikop di dalam Injil Matius. Markus 3 ayat 28 sampai 29. Demikian saya bacakan untuk kita semua. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Namun siapa saja yang menghujat Roh Kudus tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa yang kekal. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, ketika kita membaca ayat-ayat ini sepintas, mungkin dalam benak kita timbul pertanyaan, timbul ketakutan, timbul kegalauan. Apakah orang yang sungguh-sungguh telah percaya, orang percaya sejati, yang memiliki keselamatan yang secara kekal, aman di dalam Kristus, keselamatan itu, masih bisa bersalah karena menghujat Roh Kudus? Kenapa ada ayat seperti ini? Atau mungkin kita bisa bertanya, atau apakah ada dosa yang dapat dilakukan oleh orang percaya yang tak dapat diampuni? Saudara, ketika kita membaca ayat ini, kita mungkin bisa timbul pertanyaan seperti ini. Bisakah orang yang telah percaya sungguh betul kepada Kristus, telah lahir baru, dipersatukan dengan Kristus, dibenarkan, dikuduskan, bahkan memiliki pengharapan yang kekal akan pemulihan kelak, keselamatan yang aman di dalam tangan Tuhan sampai selama-lamanya, bisa jatuh ke dalam kesalahan seperti ini dan dosanya tidak terampuni dan kehilangan keselamatannya, atau bahkan tidak pernah diselamatkan, jangan-jangan. Saudara, jawaban sederhananya begini. Seorang Kristen, seorang percaya tidak akan pernah melakukan penghujatan terhadap Roh Kudus. Tidak akan pernah melakukan apa yang Yesus katakan sebagai sebuah blasphemy against the Holy Spirit. Karena menghujat Roh Kudus, blasphemy of the Holy Spirit, itu adalah sebuah tindakan yang dari kerelaan sendiri dan sebuah perlawanan yang ditentukan sebelumnya dari diri kita kepada karya Kristus di dalam kuasa Roh Kudus yang telah hadir di depan matanya. Dan saudara, orang percaya tidak mungkin akan melakukan dosa seperti ini. Karena dia sungguh percaya betul kepada Tuhan, dilahirbarukan oleh Roh Kudus, ia tidak akan mungkin melakukan apa yang disebut sebagai blasphemy against the Holy Spirit. Saudara, apa dasarnya saudara? Mengapa saya katakan orang yang percaya, umat pilihan Allah, orang yang sungguh-sungguh telah percaya kepada Kristus, mengapa tidak dapat melakukan penghujatan terhadap Roh Kudus? Saudara, jawabannya sederhana. Saudara, mari kita perhatikan konteks daripada ayat yang tadi kita baca, baik di Injil Matius maupun di Markus, Bapak Ibu.
Saudara, pada saat itu kita bisa melihat di sana di dalam konteks perikop ini, kalau Bapak Ibu baca lebih lengkap, lebih utuh di dalam kesatuan perikopnya. Dikisahkan di sana ada seorang yang kerasukan setan, Bapak Ibu. Sehingga orang itu buta. Sehingga orang itu bisu, Bapak Ibu. Dan saudara, pada waktu itu Yesus Kristus sebagai Mesias yang dijanjikan, yang menyembuhkan orang ini. Dengan cara apa? Yang mengusir setan yang bertata, yang menguasai orang ini. Sehingga orang bisu dan buta itu disembuhkan. Bisa berkata-kata dan bisa melihat. Namun ini menarik saudara, di dalam perikop yang kita baca tadi, konteksnya saudara, pada saat itu bukan hanya Yesus, para murid dan orang-orang Yahudi yang hadir. Tetapi juga ada ahli Taurat, juga ada orang Farisi. Dan di tengah kondisi seperti itu, di tengah skenario yang demikian, setting yang demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, ada orang-orang Farisi yang muncul sebagai tokoh antagonis dan ia berkata begini, orang-orang Farisi ini. Matius 12 ayat 24. Orang ini, Yesus Kristus, mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu atau pemimpin daripada setan. Saudara, bahkan di dalam perspektif Markus pasal 3 di Injil Sinoptik yang lain, dituliskan tuduhan orang Farisi dan ahli Taurat demikian. Yesus Kristus, ia kerasukan, mohon maaf, setan atau Beelzebul. Dan dikatakan juga dengan kuasa pemimpin setan, ia mengusir setan. Markus 3:30 dikatakan mereka mengatakan bahwa ia, Kristus, kerasukan roh jahat. Saudara, orang Farisi dengan sengaja mengeraskan hati mereka, Bapak Ibu. Mereka mengatribusikan karya mesianik Kristus, karya pembebasan Kristus yang dilakukan dengan kuasa Allah sebagai apa? Sebagai pekerjaan setan atau iblis, Bapak Ibu. Saudara, padahal di dalam Matius pasal 12 ayat 28, ayat-ayat setelahnya yang tadi daripada ayat yang kita tadi baca, saudara, kita dapat melihat bahwa Kristus mengatakan begini, aku mengisir setan dengan kuasa roh Allah, maka kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Nah saudara, kalau kita lihat lebih lengkap lagi dari rangkaian argumentasi Yesus di dalam Matius pasal 12 ayat 25 sampai 27, Bapak Ibu nanti bisa baca kembali di tempat masing-masing. Yesus juga memberikan argumentasi bagaimana mungkin sih seorang yang telah dipulihkan, yang mengalami the true freedom dari dominasi kuasa iblis, dibebaskan dari kuasa iblis yang telah membelenggu sekian lama, sehingga ia sembuh kembali. Itu dilakukan, dibebaskan dengan kuasa iblis. Tidak mungkin, Bapak Ibu. Karena ada the true freedom, ini bukan freedom yang kaleng-kaleng, Bapak Ibu. Bagaimana mungkin itu bisa dilakukan dengan kuasa iblis? Bukankah orang Farisi juga pernah mengajarkan para muridnya demikian? Hanya dengan kuasa Yahweh, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah umat perjanjian, kau bisa mengusir kuasa si jahat. Dan para muridmu adalah saksinya. Saudara, bahkan yang lebih menarik kalau kita perhatikan teks yang kita baca. Di dalam Matius pasal 12, perikop yang sama yang tadi kita baca, Bapak Ibu. Kita bisa melihat di sana ada sebuah frasa yang menarik. Dikatakan begini, ada orang-orang di sekitar Yesus tadi. Ketika melihat Yesus exercising his power against the demon. Saudara, orang-orang ini berkata begini, apakah dia, Yesus ini, anak Daud? Saudara, dalam terjemahan English Standard Version Study Bible, tertulis demikian, can this be the son of David? Saudara, anak Daud, the son of David, ini merujuk, refer kepada the promised Messiah, sang pembebas, the liberator, yang dijanjikan. Yang ketika ia datang, sang Mesias, sang pembebas itu, disertai dengan tanda-tanda yang dilakukan. Dan tanda-tanda yang dilakukan itu persis seperti yang Yesus tunjukkan, Bapak Ibu. Orang-orang sudah melihat, Bapak Ibu sekalian. Ya, jangan-jangan ini anak Daud. Sang Mesias yang dijanjikan. The promised Messiah. The chosen one. Tapi orang Farisi bilang, tidak. Tidak. Inilah menghujat Roh Kudus. Kemudian saudara, kita bisa melihat di sini. Di dalam Injil Matius ada konsep yang disebut sebagai the kingdom of God.
Kerajaan Allah, Basilea Tuteu. Saudara, kingdom of God ini advancing. Jelas betul, sejak ketika Yohanes Pembaptis memulai pelayanannya, menyiapkan jalan bagi pelayanan Yesus, ia berkata, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Kemudian Yesus ketika ia melayani, Bapak Ibu, ketika ia melakukan banyak mujizat, Yesus juga berkata, dengan kuasa Allah, aku mengusir setan ini, maka kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Saudara, the kingdom of God itu sudah dinyatakan, sudah ditunjukkan langsung di depan mata para orang Farisi dan ahli Taurat. Dinyatakan melalui karya Kristus dan Roh Kudus memberikan kesaksian akan hal itu, Bapak Ibu sekalian. Tapi para Farisi tetap mengeraskan hati mereka dan menganggapnya sebagai pekerjaan iblis. Itulah yang dimaksud dengan dosa menghujat Roh Kudus, saudara. Ketika sudah jelas-jelas betul karya Mesias ini di depan mata mereka. Dan Roh Kudus memberikan testimoni akan hal itu. Mereka menolak, bahkan mengatribusikan karya mesianik itu sebagai siapa? Iblis. Saudara, sebenarnya di antara orang Farisi itu sudah ada yang disebut sebagai the secret disciple. Secret disciple ini, murid rahasia ini dikenal sebagai Nikodemus, Bapak Ibu. Saudara, di dalam Yohanes pasal 3 ada seorang Farisi. Dan ini bukan orang Farisi kaleng-kaleng, Bapak Ibu. Ini dari Sanhedrin, Bapak Ibu. Majelis taklim, majelis mulia, majelis tertingginya kaum Jews, orang-orang Yahudi yang berpegang pada Yudaisme, Bapak Ibu. Sanhedrin ini memiliki kuasa, memiliki privilege, memiliki akses yang besar di dalam struktur sosial religi pada saat itu. Dan ada salah satu anggota Sanhedrin ini yang bernama Nikodemus. Dia terbuka. Dan dia datang kepada Yesus di Yohanes pasal 3 pada waktu malam. Dan Yesus berkata kepadanya, kalau engkau tidak dilahirkan kembali oleh Roh Kudus, maka engkau tidak akan bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara, udah ada orang yang terbuka. Orang Farisi terbuka. Namanya Nikodemus, Bapak Ibu. Tetapi orang Farisi yang lain tetap menolak. Tetap mengeraskan hati mereka. Dan berkata, tidak, saya tidak percaya kepada Kristus. Saya tidak percaya dia adalah Mesias. Dia mengusir dengan kuasa iblis. Padahal jelas-jelas karya mesianik itu sudah dinyatakan. Tanda-tanda itu sudah menyertai. Tanda-tanda anak Daud, tanda-tanda kerajaan Allah. Dominasi kuasa iblis sudah dipatahkan. Mereka berkata, tidak, I don't believe in him. Itulah menghujat Roh Kudus, Bapak Ibu. Apakah orang percaya dapat melakukan itu? Tidak akan pernah. Not even once, Bapak Ibu sekalian. Saudara, saya pernah lama melayani di GKI Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, di kota Palembang ada satu istilah yang disebut ini. Tekak bantah. Ada yang dari Sumatera Selatan di sini? Orang Palembang mungkin ngerti. Tekak bantah. Jadi wong tuh jangan tekak bantah. Artinya Bapak Ibu, jadi orang tuh jangan keras kepala. Saudara, wong tekak bantah itu wong kepala batu, orang keras kepala, Bapak Ibu. Sudah jelas-jelas kebenaran secara valid, dinyatakan secara gamblang di depan mereka, sudah diakui sebagai kebenaran. Tetap gak mau dengar, tetap gak mau terima. Udah dikasih tahu baiknya begini, tetap gak mau dengar. Itulah orang tekak bantah, Bapak Ibu. Kalau orang Sumatera Selatan bilang, tekak bantah kau tuh. Saudara, bicara tentang tekak bantah, keras kepala, stubborn. Itulah orang-orang Farisi yang melihat Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan setan sehingga bisa melihat dan berkata-kata kembali. Mereka keras kepala untuk tidak percaya terhadap karya mesianik Kristus, Bapak Ibu. Padahal kerajaan Allah sudah dinyatakan di depan mata mereka sendiri. Bahkan mereka menyebutnya ini pekerjaan setan. Celaka betul Bapak Ibu. Itulah the unforgivable sin. Dosa menghujat Roh Kudus. Nah, saudara, hal seperti ini tidak dapat dilakukan oleh pribadi yang telah sungguh percaya kepada Kristus. Saudara, di dalam Alkitab, di Yohanes pasal 15 ayat 26 dikatakan begini. Jikalau penghibur yang kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Roh Kudus akan bersaksi tentang Kristus, saudara.
Seorang yang menolak kesaksian Roh Kudus mengenai karya keselamatan Kristus, itulah yang dapat disamakan dengan menghujat Roh Kudus. Sedangkan orang percaya, dia telah dilahirkan oleh Roh Kudus. Dan ada karya internal testimony of the Holy Spirit di dalam hatinya. Dan ia merespon, dicelikkan oleh anugerah Allah. Ia menerima. Sehingga tidak mungkin orang percaya melakukan dosa ini. Saudara, yang menjadi pertanyaan begini. Lause Samuel, contoh Samuel, jadi bagaimana kita menilai seseorang telah melakukan blasphemy against the Holy Spirit? Menghujat Roh Kudus atau tidak? Saudara, kita tidak bisa menilai itu in the meantime, saat ini, enggak. Kita akan lihat sampai nanti di ujung hidupnya, Bapak Ibu. Saudara, ada orang yang berkata, kayaknya orang tua saya atau papa saya atau popo saya, yeye saya, kakek saya, nenek saya, itu sudah menghujat Roh Kudus deh Lause. Kenapa? Dia bilang, aduh, Yesus Kristus itu meoyung lah, gak ada gunanya. Sama aja dengan agama lain, pendiri agama lain. Jangan-jangan dia telah menghujat Roh Kudus, menghujat kesaksian yang dibawa Roh Kudus tentang Kristus. Benar gak Lause? Saya tidak katakan ia pasti sudah melakukan dosa itu. Mengapa? Akan kelihatan, akan bisa diketahui nanti di ujung Bapak Ibu. Saudara, ini bukan masalah secara verbal semata, tapi sikap hati Bapak Ibu sekalian. Saudara, banyak orang yang pernah secara verbal menghina Kristus, tapi pada akhirnya ia hidup bagi Kristus. Paulus, ia menghina Kristus, ia menganiaya banyak pengikut Kristus, tapi at the end dia menjadi rasul yang radikal bagi Tuhan. Lihat di ujung hidupnya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sekalian, tidak bisa kita menghakimi terlalu cepat. Kita harus melihat sampai akhir hayat. Apakah seorang terus menolak karya keselamatan Kristus itu dalam hatinya? Kalau iya, jangan-jangan Bapak Ibu, jangan-jangan. Tapi we never know tentang keselamatan seseorang. Kemudian Bapak Ibu sekalian, John Piper juga pernah mengatakan begini. Teks seperti blaspheming the Spirit cannot be forgiven harus ditempatkan alongside, sejajar dengan teks seperti siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus akan diselamatkan. Saudara, siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus akan diselamatkan itu adalah yang diajarkan oleh Alkitab, sesederhana itu Bapak Ibu. Firman Tuhan pernah mengatakan begini, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, titik. Gak pernah dikatakan begini, kamu mau selamat? Kalau iya, saya tanya dulu ya, pernah gak menghujat Roh Kudus? Kalau pernah, gak boleh selamat, gak bisa selamat. Tidak ada ajaran itu dalam Alkitab Bapak Ibu. Tidak ada logika yang demikian dalam firman Tuhan. Selanjutnya, di dalam teologi reform jelas ada yang disebut sebagai istilah anugerah yang tidak dapat ditolak. Irresistible grace. Saudara, irresistible grace ini adalah ketika Allah memberikan anugerahnya kepada umat pilihan melalui kesaksian internal Roh Kudus di dalam hati manusia berespon terhadap panggilan Injil Bapak Ibu sekalian. Sehingga orang yang seperti ini tidak mungkin dapat menolak gerakan Roh Kudus. Ketika anugerah itu dinyatakan, diberikan Bapak Ibu, ia pasti menerima. John Calvin menyebutnya sebagai the quickening, dibangkitkan kembali, dia celik kembali dan dia berkata betul, Tuhan, saya butuh anugerah-Mu, saya orang berdosa. Di antara seluruh orang berdosa, akulah yang paling berdosa, tidak bisa tidak, aku membutuhkan anugerah Tuhan itu. Saya membutuhkan sangti teentian. Karena saya orang berdosa. Anugerah Allah itu tidak bisa ditolak saudara. Karena itu saudara, orang yang menghujat Roh Kudus atau menolak kesaksian Roh Kudus tentang Kristus, pasti ia bukan umat pilihan. Karena umat pilihan pasti tidak akan pernah menghujat Roh Kudus, menolak karya keselamatan Kristus itu. Menolak kesaksian Roh Kudus tentang Kristus Bapak Ibu. Saudara, cukup sampai di sini penggalian firman Tuhan dan penjelasan secara teologis.
Anda mungkin bertanya, teks hari ini kok agak rumit ya Lause? Agak theological, agak biblical. Oke Bapak Ibu, saya menyadari memang agak cukup kompleks Bapak Ibu. Tetapi sebenarnya perikop yang kita baca ini relate dengan kehidupan kita sehari-hari Bapak Ibu. Saudara, saya menarik 2 poin aplikasi terkait dengan teks yang kita baca. Saudara, yang pertama, aplikasi pertama begini. Saudara, kita tentu tidak sampai menolak Kristus seperti orang Farisi, betul? Tapi jangan-jangan kita bisa juga salah paham terhadap Kristus. Sebagaimana yang dilakukan orang Farisi. Saudara, Tim Keller, almarhum Tim Keller, penulis buku yang terkenal, pernah mengatakan begini. Agama, religion, melihat Allah sebagai hal yang useful, berguna, mendatangkan suatu keuntungan buat saya. Tetapi Injil, the gospel, melihat Allah sebagai hal yang indah, beautiful, di mana aku mendambakan itu saja. Saudara, bagaimana kita memandang Kristus dalam hidup kita? Apakah Kristus itu berguna, quote unquote, atau indah? Apakah engkau hanya menjadikan Kristus berguna untuk mengisi kebutuhanmu? Atau engkau melihat Kristus sebagai suatu pribadi yang indah dan engkau mendambakan dia dan mau mengiring dia seumur hidupmu? Sekalipun betul pasti Allah di dalam Kristus melalui kuasa Roh Kudus akan menghibur kita, menguatkan kita, memberikan apa yang kita butuhkan, yes. Tetapi disposisi hati kita, apakah kita mau Kristus karena berkatnya? Ataukah kita mau Kristus karena pribadi Kristusnya? Seringkali kita bisa salah paham Bapak Ibu. Saudara, ketika kita berelasi dengan Kristus, Kristus ingin agar kita mendambakan dirinya dan karib dengannya. Bukan mengejar apa yang bisa Kristus berikan atau berkat-berkatnya. Saudara, apakah Kristus hanya sekadar aksesoris yang berguna untuk melancarkan segala rencana dan kemauan daging kita? Atau dengan kata lain, Tuhan tinggal ACC maunya saya. Saya punya rencana, saya ingin begini, Tuhan ACC ya. Di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa, ACC Tuhan. Apakah seperti itu? Kristus mau kita berelasi karib dengannya, bukan mengejar berkat darinya. Saudara, jangan salah paham terhadap Kristus. Ia adalah Tuhan yang memiliki relasi kasih yang karib dengan kita. Ia bukan alat untuk kepentingan kita. Saudara, seringkali kita harus waspada betul Bapak Ibu. Saudara, saya tidak berkata salah posting sesuatu di sosial media, is okay. Kalau kita mau sharing bagaimana kebaikan Allah, God's goodness di dalam kehidupan kita. Kita mensyukuri apa yang sudah Allah kerjakan, menjadi inspirasi buat orang, boleh. Tapi kita harus hati-hati betul Bapak Ibu. Kadang-kadang kita bisa berkata, thanks God for your bla 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 bla. I'm so grateful bla 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 bla. Oke, tetapi kita lihat sebenarnya apakah kita berkata terima kasih kepada Tuhan untuk jangan-jangan saya tidak menjudge. Ada kemungkinan tapi untuk memberi makan berhala dalam hati kita. Tuhan terima kasih engkau sudah beri ini. Tapi kita sebenarnya gak mendambakan Kristus. Kita mendambakan berhala dalam hati kita. Apakah pengakuan, acceptance dari orang lain? Pujian, approval dari orang lain? Power, control, pleasure. Yang kita kejar itu. Kristus cuma alat. Yang penting aku dapat itu. Berhala diselubungi Kristus. Celaka betul Bapak Ibu. Kutip ayat firman Tuhan bahkan. Saya tidak menjudge, tidak selalu seperti itu. Tapi bisa seperti itu. Jangan salah paham terhadap Kristus. Saudara, Kristus segala-galanya. Kristus bukan nomor 1. Tapi Kristus segala-galanya. Kristus adalah yang mendasari segala sesuatu. Starting point, focusing point, dan finishing point Bapak Ibu. Itulah Kristus. Apakah engkau mendambakan Kristus? Di dalam karirmu, di dalam keluargamu, di dalam pekerjaanmu, dalam pelayananmu.
Aplikasi yang terakhir Bapak Ibu. Ya, mungkin kita tidak menolak kerajaan Allah yang telah dihadirkan melalui karya Kristus. Saya pasti percaya kalau kita umat pilihan tidak akan kita menolak. Namun apakah kita sungguh mendambakan the kingdom of God itu yang hadir di tengah kehidupan kita? Saudara, ketika Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan setan dengan kuasa Allah, kingdom of God itu advancing, terus berprogres. Sehingga di dalam doa Bapa kami, datanglah kerajaan-Mu. Kita menantikan kerajaan Allah itu. Saat ini sudah hadir Bapak Ibu, already, but not yet. Nanti di dalam konsumasi glorifikasi di Yerusalem baru, langit dan bumi yang baru, kerajaan Allah itu akan kita nikmati Bapak Ibu. Tapi sedang advancing saat ini. Saudara, apakah kita menghadirkan itu, mendambakan itu di tengah kehidupan kita? Atau jangan-jangan saudara, yang kita dambakan atau hadirkan adalah kerajaan dunia atau kerajaan diri kita. Saudara, baik saya maupun Anda, mari kita berpikir, ketika kita cari uang, kita kembangkan apa yang disebut sebagai passive income, that's good. Kita saat ini logam mulia, Antam lagi naik, wah kita invest sana sini, kita perlu hikmat untuk hal itu. Tapi apa yang kita dambakan? Kita sewakan properti kita beli, kita sewakan, kita putar uang. Itu wisdom, itu baik, itu wise. Tapi apa yang kita dambakan? Kerajaanku, kedaginganku, agendaku, atau agenda Allah. Ketika Tuhan titipkan itu, apa kita berkata, Tuhan, ketika Engkau titipkan materi seperti ini, aku ingin berbagian dalam pekerjaan Tuhan. BSD 2, 150 orang sudah hadir lebih. Banyak young couple family di sekitar sini. Bonus demografi hadir di sekitar sini. Banyak orang membutuhkan Injil Bapak Ibu sekalian. Apakah ketika kita mengelola aset kita dengan kepentingan kerajaan Allah? Atau hanya untuk kita senang-senang? Saudara, saya tidak mengatakan Anda tidak boleh bersenang-senang bersama keluarga. Ada waktunya. Tetapi apakah agenda Allah itu yang terutama? Yang mendasari segala sesuatu. Kerajaan Allah perlu dihadirkan di Foresta, di sekitar sini. Begitu banyak orang membutuhkan Injil Tuhan. Begitu banyak pasangan yang hampir bercerai Bapak Ibu. Begitu banyak anak-anak yang meskipun sekolah Kristen Bapak Ibu, terluka. Dia benci pada papa mamanya. Dia punya kepahitan terhadap paman atau bibinya. Atau bahkan papa mamanya sendiri. Begitu banyak orang yang mengalami ketidakmenentuan di dalam karirnya Bapak Ibu sekalian. Di tengah ekonomi seperti ini. Kerajaan Allah perlu dihadirkan. Apakah kita mau berbagian Bapak Ibu? Kristus sudah berbagian. Ketika kita mencari pasangan hidup saudara. Mengejar pendidikan untuk anak kita, bachelor, master degree, doctoral degree, overseas study. Apa yang kita kejar? Yuk kamu cari scholarship di sana. Kan nanti utus ke sana. Kamu bisa ke Europe continental, bisa ke US, bisa ke Chongguo. Ya nanti ada kota-kota yang bagus. Kamu bisa belajar di Beijing, Xiamen, Shanghai. Nih nengkou jiang Zhongwen. Wah Caputo. China sekarang terkenal. Wah bisa ngalahkan US. Wah Ci Chongguo lah. Xie Cai Chongguo. Belajar di Chongguo. Untuk apa? Untuk jadikan anak Anda kaya? Atau untuk jadikan anak Anda berbagian dalam kerajaan Allah? Saudara, baik anak-anak kita bisa jadi orang yang pintar, sekolah di luar negeri, enggak apa-apa, good. Saya support. Tapi untuk apa? Yesus sudah menghadirkan kerajaan Allah itu. Aku mengusir dengan kuasa Allah. Kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apakah kita menghadirkan kerajaan Allah itu? Bahkan saudara, ketika kita pelayanan, apa yang menggerakkan kita untuk kita pelayanan? Apakah menghadirkan kerajaan Allah atau jangan-jangan pelarian daripada aku stay di rumah,
Aku gak nyaman di rumah, aku pelayanan aja deh. Atau pelayanan menjadi ajang untuk mencari sesuatu yang bolong dalam hati kita. Saudara, jangan salah paham. Tuhan bisa mengisi kebutuhan psikologis kita melalui orang-orang di sekitar kita. Heartwarming people Tuhan hadirkan di sekitar kita. Dan kita mensyukuri hal itu. Itu cara Tuhan memelihara kebutuhan batinia psikologis kita. Enggak apa-apa. Tetapi deep inside our heart, kita pelayanan untuk apa? Apakah rindu supaya orang yang aku layani ia mengalami realitas kerajaan Allah yang dipulihkan? Saudara, seorang filsuf abad modern, Soren R.B. Kierkegaard pernah mengatakan begini. The purity of one's heart is to will one thing. Kemurnian hati seseorang itu adalah untuk mendambakan, menginginkan satu hal saja, yaitu Kristus. Saudara, apa yang engkau inginkan? Kerajaan Allah dengan segala keindahannya, dengan segala kelimpahan dan damai sejahteranya, atau kerajaan diri kita, atau kerajaan dunia ini? Apa yang kita inginkan, saudara? Sudah scroll sosmed, langsung kita digempur oleh kerajaan dunia ini, betul? Anda buka Reels, TikTok, digempur oleh kerajaan dunia ini. Tetapi saudara, ada suatu kerajaan yang tidak akan pernah binasa dan lekang oleh waktu. Dan kerajaan itu menghadirkan shalom dalam hati kita, dalam hati istri suami kita, anak-anak kita, orang tua kita. Damai sejahtera yang tidak akan bisa diisi oleh materi di tengah dunia ini. Tidak akan bisa diisi oleh pencapaian apapun di tengah dunia ini. Yaitu shalom yang dihadirkan oleh kerajaan Allah itu. Di dalam Kristus melalui kuasa Roh Kudus. Melalui kesaksian Roh Kudus yang ada dalam hati kita. Saudara, kita tidak akan pernah menghujat Roh Kudus kalau kita betul-betul umat pilihan. Tetapi kita yang telah dipilih, marilah kita hidup seturut dengan Roh Kudus di dalam Kristus untuk menghadirkan kerajaan Allah. Let thy kingdom come. Biarlah kerajaan Allah itu hadir di tengah kita, di keluarga kita, di gereja kita, di BSD 2, di BSD, di Gading Serpong dan sekitarnya. Bahkan di negara kita dan dunia ini. Seturut dengan porsi yang Tuhan berikan pada kita masing-masing. Tuhan menolong kita, Tuhan menyayangi kita, Tuhan mengasihi kita tanpa batas, melampaui segala apapun. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami membutuhkan banyak hal dalam hidup ini, dan Engkau mengerti kebutuhan itu. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan cukupkan kebutuhan itu. Tuhan juga berikan kami kekuatan, kelengkapan untuk bisa bekerja, menghidupi, mengembangkan kehidupan, usaha kami, pendidikan kami. Kami bersyukur Tuhan. Namun di tengah segala sesuatu yang kami lakukan, biarlah kami boleh mendambakan Kristus, mendambakan kerajaan Allah itu hadir di tengah kami. Kristus telah membebaskan orang yang kerasukan setan. Kristus membebaskan orang-orang yang berduka karena dosa. Kami juga rindu memiliki hidup yang dibebaskan seperti itu. Dan hidup ini pakai Tuhan untuk membebaskan orang-orang di sekitar kami. Tuhan, hamba-Mu terbatas bukan siapa-siapa. Kiranya firman Tuhan yang dibagikan boleh terus terpatri dalam hati setiap kami. Kami semua memohon pertolongan oleh Roh Kudus untuk belajar sama-sama mengembangkan etika kerajaan Allah itu dalam hidup kami. Demi Kristus Yesus, Tuhan yang telah mati dan bangkit bagi kami. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita mungkin tidak menghujat Allah. Kita mungkin tidak menghujat Roh Kudus. Tetapi sudahkah dengan kehidupan kita, kita menghadirkan kerajaan Allah bagi sekeliling kita? Mari kita mau katakan kepada Tuhan, Tuhan kami mau memberikan yang terbaik.
hidup kami yang terbaik bagi Tuhan. Ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Segenap hatiku dan segenap jiwaku. Mari bawa persembahanmu kepada Tuhan. Berikanlah yang terbaik kepadanya. Bukan hanya persembahan tetapi juga hidup kita. Itulah persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Segenap hati dan jiwa untuk Tuhan kita. Ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Segenap hatiku dan segenap jiwaku, ku beri yang terbaik, ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Segenap hatiku dan segenap jiwaku Yang terbaik bagi Tuhan. Mari bangkit berdiri. beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Segenap hatiku dan segenap jiwaku, ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Segenap hatiku dan segenap jiwaku. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang telah ditabur di dalam hati kami. Kiranya Tuhan, firman Tuhan ini boleh bertumbuh dalam kehidupan kami. Dan kami boleh memancarkan Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami juga telah memberikan persembahan kami kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kami untuk setiap berkat yang Tuhan berikan. Tuhan, persembahan yang kami bawa hanya kecil nilainya, tetapi kiranya Tuhan, Engkau sendiri yang memakai, Tuhan yang mengelola uang barang yang mati ini boleh menjadi untuk pekerjaan Allah yang hidup di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan Tuhan persembahan kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah bersyukur dan berdoa. Amin. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita, Allah Tritunggal. Kemuliaan hanya bagi
Saudaraku, ketika kita akan kembali kepada kehidupan kita, kembali kepada keluarga kita, kembali kepada segala aktivitas kita, marilah kita terus merindukan akan kerajaan Allah itu, menghadirkan kerajaan Allah itu di dalam kehidupan kita masing-masing. Sambil kita memikirkan, memfokuskan hati dan pikiran kita kepada Allah, Sang Pemberi berkat yang membuka tingkap-tingkap langit dan yang berkatnya akan kita terima pada saat ini. Kiranya kasih dari Allah Bapa, kasih keselamatan, penyertaan dari Allah Anak, Tuhan kita Yesus Kristus, serta kekuatan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat silakan duduk kembali, saat teduh silakan bersaat teduh. Tuhan memberkati.